Oke sahabat kunci, masih di lokasi yang sama dengan yang pintu lipat tadi. Sekarang kita akan review tentang shower screen. Yuk kita masuk lagi aja. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Can't beat the brag. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Can't beat the brag. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Can't beat the brag. The gas in the back of the sun, never knew she's so bad. Can't beat the brag. I'm inspired by thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me. Nah, ini shower screen dengan produk-produk Raffles juga, dari pegangan pipanya, engselnya, handle-nya. Ini dan dorsilnya juga ya. Ini dorsilnya kita juga ada. Ya silakan Pak Kim yang mau mereview nih untuk. Ya, oke. Jadi coba Ibu Esther mau tanya apa dulu deh sebelum saya review tentang produk ini. Oke, Silakan. nah kalau shower ini kacanya ada standarnya nggak Pak? Minimal berapa? Yang pertama, kaca itu kalau shower ini seperti pintu lipat tadi, Ya. wajib namanya harus ditempel. Oh, oke. Wajib. Nah, kalau masalah tebal, ini boleh 8 mili. Oh. Ya, boleh 8 mili, idealnya 10 mili. Kalau memang mau khusus 12 dan tidak perlu menurut saya. Oke. Ya, jadi boleh 8 mili, bagusnya 10 mili, 12 tidak disarankan. Iya. Tetapi kalau ada sahabat kunci tanya 12 mili boleh nggak Pak? Boleh. Oke. Ya, bisa. Ya. Engsel showernya mampu nggak? Mampu. Jadi engsel shower seperti ini namanya glass to glass. Ya. Ya, jadi harus ada kaca mati. Kita juga ada engsel shower yang glass to wall. Ya. Jadi langsung. Nah, ini kebetulan desain rumah ini semuanya modelnya yang lurus-lurus saja. Jadi ada 9 unit di rumah ini yang menggunakan lurus seperti ini. Oke. Dia tidak ada yang L atau sudut. Kapan-kapan di proyek yang lain kita akan review yang L. Oke. Ya, Bu Esther. Kebetulan Ya. hari ini kita di sini sekalian kita review. Jadi tadi udah jelas ya urusan tebal kaca. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu tinggi dulu. Oh ya, Nah, tingginya? idealnya tingginya berapa? Nah, ini banyak pertanyaan nih. Ya. Nah, oke. Sahabat kunci yang sedang membangun, kalau lantainya seperti ini, ini lantainya namanya itu beda level, Bu Esther. Oke. Di dalam area basah, itu levelnya lebih rendah. Ya. Ini sedikit sekali rendahnya. Ini sekitar 3 cm. Oke. Ya. Kalau kondisinya seperti ini, saya sarankan minimal tinggi 1,9. Oke, minimal. Tidak lebih dari 2 meter. Oke. Ya, ini 2 meter ini. Ya. Jadi saya tidak menyarankan lebih dari 2 meter. Karena Pak? Karena begini, ini kan kita mandi kan seperti ini, Bu Esther. Ya. Gunanya sekat kaca seperti ini adalah memisahkan area kamar mandi basah dengan area kamar mandi kering. Ya. Tujuannya adalah jangan sampai ketika kita mandi air itu tumpah ke sana. Itu tujuannya. Oke. Nah, level orang Indonesia itu kan ya 180 pun udah jarang. Ya. Ya, rata-rata 170, 165. Nah, kalau sekatnya sudah 190, sedangkan orang itu 180, air itu tidak mungkin loncat ke sana. Iya, betul. Air ke sini, buangnya ke kanan kiri. Iya. Ke kanan kiri, ya udah air itu nggak mungkin loncat. Betul. Sehingga tujuan daripada kita sekat kaca seperti ini sudah tercapai. Ya. Tidak perlu kita buang-buang duit, dan juga menurut saya sirkulasi udara itu penting. Karena ini kan rata-rata kalau kita mandi itu sudah air panas. Ya. Nah, air panas itu ada penguapan. Penguapan itu jangan sampai uapnya lama di dalam. Itu bisa bikin masalah buat si mandi. Sehingga
Makanya di sini tuh tolong di shoot, digunakan kan kadang ada jendela itu dibikin supaya perputaran udaranya bagus. Kadang-kadang ada exhaust, itu perputaran udara bagus. Ya. Makanya saya tidak menyarankan tinggi kaca lebih dari 2 meter. Jadi 1,9 atau 2 meter. Tetapi Bu Esther, sering sekali ini bukan level begini. Itu dikasih pembatas. Umumnya orang sebut dengan tanggul. Oke. Ya, jadi tanggulnya berapa? 5 cm tingginya atau 10 cm. Seringnya pengalaman saya ini kalau main kamar mandi ini puluhan tahun Bu Esther. Ya. Saya sangat paham. Jadi seringnya dia tinggi 10 cm. Ya. Kalau tinggi 10 cm cukup 1,8. Oke. Kalau ada tanggul berarti pasangnya di atas tanggul. Di atas tanggul. Oh. Ya, di atas tanggul, kacanya cukup 1,8. Oke. Kalau mau 1,9. Itu masih oke. Ya. Engsel shower ini kalau hanya untuk ukuran ini kan kekuatan kita ada beberapa versi dari Raffles. Ada yang untuk beban 35 kilo. Ada yang untuk beban 50 kilo. Oke. Nah, jadi ini satu pasang saja. Tetapi kalau memang terlalu tinggi 12 mili, orang boleh pasang 3. Iya. Tapi pasang 3 jangan center ya, Bu Esther ya. Dari sini kira-kira 30 cm. Iya, tetap seperti kayak engsel Seperti biasa yang kemarin sudah kita jelaskan ke sahabat kunci. Nah, beberapa hal yang paling penting diperhatikan dari pemasangan ini adalah bahwa satu keping kaca mati harus dipegang oleh 4 titik. Oke. Ya, Bu Esther lihat ya, 1 titik, Ya. 2 titik, Ya. 3 titik, 4 titik. Oke. Jadi media itu jangan hanya pegang 3 titik karena bisa puntir, masalah. Jadi satu media itu idealnya dipegang oleh 4 titik. Iya. Ya, jadi kalau udah pegang 4 titik udah kuat. Ya. Tapi saya sering lihat sih Pak, kalau misalnya shower itu tuh nggak ada pipa atas ini ya. Itu Iya. sebenarnya boleh nggak sih? Boleh saja. Oh. Cuman mungkin kadang-kadang kalau terlalu lebar ininya agak getar sedikit. Kalau kuat saja. Makanya dia cuman pasang nanti kalau nggak ada ya 3 titik terpaksa. Ya. Oke. Nah, kalau kita sarankan kalau orang nggak ada keberatan, kita pegang seperti ini. Iya. Sehingga karena ini kan akan berbenturan nanti. Kalau nggak ada pegangan dia akan Lebih goyang ya. lebih goyang. Iya. Nah, itu satu. Ya, yang kedua, ini kan handle shower namanya. Ya. Orang bilang handle L. Jangan salah, ini harus di luar. Ya. Yang horizontalnya harus di luar. Kenapa? Karena ini taruh anduk. Kalau di dalam anduknya basah. Ya. Nah, gitu. Jadi taruh anduk, buka, ambil anduk, lap-lap, taruh kembali dijemur. Oke. Ya, ini pegang seperti ini. Iya. Nah, saya sering melihat di lapangan bahwa orang lupa fungsi daripada sekat ini. Yang tadi apa fungsinya? Untuk memisahkan kamar mandi basah dan kering supaya Iya. air tidak keluar. Air nggak keluar. Orang kadang-kadang hanya sekat saja, tetapi tidak diperhatikan bagaimana silikonnya. Harus menggunakan silikon yang baik supaya tidak ada bocor. Kedua, di daerah engsel seperti ini, Bu Esther. Ibu Esther perhatikan nih, ini ya. Ini tolong di kamera di shoot. Ini door seal. Ya. Ya. Di area sini biasanya itu jarang dikasih door seal. Sehingga kemungkinan kalau orang mandinya agak berantakan, air keluar dari sini, netes di situ. Nggak banyak, tetapi kan tetap kotor ya, Iya. repotnya. Kalau Raffles dia siapkan door seal yang khusus, Iya. ini yang cembung seperti ini, sehingga kemungkinan air keluar itu kecil sekali karena ini sangat rapat sekali. Iya. Ya, jadi di atas saja dikasih itu di silikon semua utuh, tetap dikasih gelas klem, gelas konektor maksud saya. Lalu di sini dikasih door seal, Oke. di sini juga dikasih door seal. Di sini kasih door seal, Iya. supaya airnya ketika mandi nggak ada nyiprat ke arah sana. Iya. Ya, diperhatikan ya. Saya rasa kalau untuk shower screen sudah cukup. Ada pertanyaan lagi, Bu Esther? Nah, kalau lagi in nih ya Pak, ini Iya. sih bicara soal fashion. Kalau Iya. lagi in sekarang tuh banyak yang minta request warna hitam, warna gold. Itu Raffles ada ya Pak? Oh, ada. Jadi kalau misalnya, oh saya mau warna hitam, kita ready. Oke. Oh mau warna itu gold, kita bisa inden. Oke. Ya inden kira-kira 2 minggu 2 begitu minggu. bisa jadi. Iya, Ya semuanya dikasih warna hitam, bagus. Ya. Iya. Tapi karena kadang-kadang shower screen ini
harus sesuai dengan yang lain. Iya. Misalnya ini hitam, ini juga nanti harus hitam. Iya. Ya. Nanti kloset, nah kalau satu nggak ada juga akhirnya jadi pincang. Iya, betul. Ya, jadi sahabat kunci, perhatikan mengikuti tren juga harus mengikuti kelengkapan produk yang lain. Jangan sebelah sini hitam, nanti kerannya putih. Iya. Itu masalah. Iya. Gitu, Bu Esther. Kurang enak dipandang aja ya. Ya kurang matching lah kira-kira. Ya, Bu Esther, coba ada mau tanya apa lagi nih, mumpung di sini nih, ya. Nah, kalau misalnya nih kayak mungkin di toilet umum kayak di mall gitu kan. Kan ada tuh Pak kaca yang putih atau ada motif-motifnya gitu. Itu bisa ya Pak? Pokoknya kalau yang beredar di lapangan itu ada, Raffles juga bisa. Banyak juga kita punya, misalnya ini mau di sunblast. Sunblast itu artinya kacanya diburemin, Bu Esther. Ya, diburem. Atau saya nggak mau sunblast, mungkin sunblast makan waktu, ribet, biaya lebih mahal. Saya mau pakai kaca film, boleh nggak? Boleh. Tempel saja kaca film. Ya, jadi beli kaca film di luar, tinggal disemprot, orang kita siap tempel. Oke, mau yang betul-betul buram nggak kelihatan di dalamnya, ada, kita bisa kasih yang buram sekali, sehingga di dalam itu nggak kelihatan sama sekali. Ya, jadi komplit lah ya. Komplit lah, pokoknya yang ada di pasaran mau apa itu Raffles pasti bisa. Selalu ngikutin. Ya. Cukup, Bu Esther? Iya. Oke, terima kasih ya, Bu Esther. Kira-kira begitu. Oke, saya kira sih udah cukup ya, udah sangat komplit penjelasannya ya, dari fungsi si shower ini sendiri tuh apa, tujuan utamanya, dan pokoknya kayaknya ini udah cukup komplit banget deh buat mungkin sahabat kunci yang masih awam atau yang lagi bingung, perlu nggak ya shower screen seperti ini sedangkan budget saya segini gitu. Tapi kita bolehlah diskusi nanti kalau memang ada kebutuhan. Oke, demikian sahabat kunci. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komen. Terima kasih.